Novel Evolusi Dewa Part 21. Edisi ke-201 hingga 210. Cerita dilanjut bersama Surah Serak. Saat ini saya sedang membangun kota di wilayah saya, dan saya berencana memperluas wilayah kota tersebut. Lin Haotian menatap ke arah segerombolan pendekar klan gila di depannya, lalu tatapannya jatuh pada Dayu, dan berkata, "Bagaimana kalau begini, kamu dan seluruh klanmu pindah ke sini, dan bekerja sama denganku untuk membangun rumah baru." Rumah baru. Hati Dayu bergetar ketika mendengar itu. Benar sekali, wilayah perluasan kota telah menyebar ke wilayah sekitar pegunungan ini. Lin Haotian berkata dengan tenang, "Dengan cara ini, hidup kalian dapat terjamin dan kalian dapat menambang mineral dengan tenang." Mendengar hal itu, para prajurit klan gila yang hadir semuanya memperlihatkan ekspresi kerinduan di wajah mereka. Untuk menghindari ejekan dan pengucilan dari dunia luar, mereka selalu tinggal di pegunungan dan hutan terpencil, di mana segala jenis perlengkapan sangat langka. Pernahkah saya ingin keluar dengan kepala tegak dan menikmati perlakuan yang sama? Jangan khawatir, tidak akan ada seorang pun yang berani mengusirmu di wilayahku. Melihat kelompok prajurit klan gila mulai goyah, Lin Haotian meningkatkan upayanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Jika kamu percaya padaku, martabat dan kekuatan klan gila akan muncul kembali di tanah ini." Kata-kata ini pasti tepat sasaran, tepat seperti yang diinginkan para prajurit klan gila. Ledakan. Dalam sekejap, aula leluhur yang besar itu menjadi gempar. Sorak-sorai yang memekakkan telinga terus bergema, menantikan kehidupan baru yang akan segera datang. "Kami, klan Kuang, akhirnya menunggu hari ini," gumam Dayu dalam hati, dengan arus hangat mengalir di matanya. Sebelum pergi, untuk meyakinkan suku tersebut, Lin Haotian meminta Dayu untuk memilih 3.000 prajurit klan gila dari suku tersebut, dan kemudian menggunakan fungsi sistem untuk merawat mereka semua sekaligus. Konsumsi ini secara langsung menghabiskan semua batu lingyang di cincin penyimpanannya. Meskipun suku gila saat ini memiliki lebih dari 30.000 anggota suku, secara tegas, hanya ada lebih dari 10.000 anggota suku gila yang benar-benar mampu bertarung. Adapun yang lainnya, mereka semua tua, muda, wanita dan anak-anak. Secara keseluruhan, tingkat penuaan tidak serius. Lagi pula, para prajurit klan gila memang kuat secara alami, dan bahkan di usianya yang menginjak 70 tahun, mereka masih bersemangat dan penuh tenaga. Setelah berdiskusi, Dayu setuju untuk mengorganisasikan para prajurit muda klan gila itu ke dalam pasukan langsung Lin Haotian di kota kekacauan. Dengan fisik berserker yang kuat secara alami, jika mereka dilengkapi dengan senjata dan terlatih, efektivitas tempur mereka pasti dapat membunuh pasukan reguler dinasti manapun di dunia luar dalam hitungan detik. Akan tetapi, perluasan kota dan pembentukan pasukan membutuhkan dukungan finansial dan material yang besar. Sangat mendesak untuk menambang urat batu lingyang. Begitu saja, Lin Haotian memimpin 3.000 berserker yang telah dirawat dan menuju ke wilayah itu dengan momentum besar. Pada saat ini, kota yang kacau di tengah malam tidak lagi suram dan berbahaya seperti sebelumnya. Meskipun pasukan pertahanan di kota itu dibentuk sementara, sebagian besar penjahat dari 3 geng utama telah menjalani pelatihan militer dan dapat berpatroli dengan tertib. Melapor ke komando ketiga, "Tidak, Jenderal Luo." Seorang penjaga di menara pengawas tembok kota tiba-tiba berteriak keras, sejumlah besar sosok telah muncul di perbatasan utara di luar kota, dan mendekati kota kita dengan cepat. Mendengar ini, jejak kekejaman terpancar di mata Lohan. Dia bergerak dan tiba-tiba bergegas ke tepi tembok kota, menatap tajam ke cahaya bulan yang redup. Orang yang berlatih bela diri memiliki penglihatan tajam secara alami. Terlebih lagi, Arhat adalah seorang prajurit tingkat 8, dan dia dapat melihat segala sesuatu dalam jarak 1 kilometer hanya dengan sekali pandang. Melihat ini, Lohan sedikit mengernyit. Mereka semua berambut merah, mungkinkah mereka klan gila? Apakah orang-orang itu prajurit berserker? Mendengar gumaman Lohan, para prajurit pertahanan kota di dekatnya semuanya berubah warna. Lagi pula, reputasi kejam berserker diketahui oleh setiap rumah di benua langit. Jika tidak ada manfaat besar, kebanyakan orang akan memilih menjauhinya. Para berserker ini selalu hidup menyendiri di pegunungan dan hutan. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Jejak kesungguhan perlahan muncul di wajah Lohan. Kalau saja ada beberapa orang berserker, dia tidak akan menganggap mereka serius sama sekali.
Tetapi jumlah orang yang muncul sekarang sekitar 3.000. Jika semua orang menjadi gila, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi kota kekacauan. Kumpulkan semua prajurit segera. Apapun yang terjadi, kita harus menghentikan mereka memasuki kota. Memikirkan hal ini, Lohan membuat keputusan cepat dan memberikan perintah dengan suara yang dalam. Ya, seketika semua prajurit pertahanan kota mengambil tindakan cepat dengan ekspresi serius. Tetapi saya melihat mereka semua menyiapkan busur dan anak panah untuk ditembakkan. Pada saat ini, Kepala Bailin dan Yang Wu dari pasukan keamanan, yang telah menerima berita tersebut, telah tiba di sini. Melihat ribuan orang berserker semakin dekat ke kota, Lohan memasang ekspresi serius dan penuh niat membunuh di wajahnya. Begitu kelompok pengamuk itu memasuki jarak tembak, dia akan segera memberi perintah untuk menembak. Lohan, jangan impulsif. Melihat hal ini, Bailin buru-buru menghentikannya dan berkata, meskipun klan gila miskin, setiap orang dari mereka adalah pejuang alami dan tidak boleh diremehkan. Jika kita menyinggung mereka, seluruh klan akan menyerbu, yang akan sangat merugikan kota kekacauan kita. Mari kita lihat dulu apa niat mereka. Mendengar ini, tatapan mata Lohan yang tajam kembali tenang. Meski dia kejam dan bengis, bukan berarti dia gegabah dan bodoh. Ini adalah wilayah kota kekacauan. Jika kalian berani menginjakkan kaki di sini lagi, jangan salahkan kami karena membunuh kalian semua. Lohan tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Terbungkus dalam kekuatan spiritual, gelombang suara yang kuat menyebar. Begitu suara itu terdengar, rombongan prajurit klan gila yang tengah bergerak cepat itu tiba-tiba berhenti. Melihat kejadian ini, para prajurit pertahanan kota yang berjaga ketat di tembok kota tak kuasa menahan napas lega. Lagi pula, mereka pernah melihat orang-orang gila yang mengamuk sebelumnya. Tatapan gila itu, bagaikan tatapan binatang buas, sungguh menakutkan. Mereka sebaiknya tahu apa yang terbaik bagi mereka. Lohan mendengus dingin, tatapannya penuh keganasan. Buka gerbang kota. Akan tetapi, yang terjadi selanjutnya adalah suara acuh tak acuh yang membuatnya tampak terkejut. Dia tidak asing dengan suara ini, itu adalah milik tuan mereka, Raja Lanling. Mengapa sang penguasa bersama para pengamuk? Secercah keraguan tak dapat dipungkiri muncul di wajah tenang Bailin. Mungkinkah dia disandera oleh kelompok pengamuk itu? Ekspresi Yang Wu menegang saat dia menebak. Omong kosong. Mendengar ini, Lohan berkata dengan marah, Tuan sangat kuat, bagaimana mungkin dia bisa ditangkap oleh sekelompok orang gila? Lalu, bagaimana situasinya sekarang? Yang Wu dan yang lainnya saling memandang, ragu-ragu apakah akan membuka gerbang kota. Lagi pula, suara itu dapat disamarkan. Kalau bukan penguasa yang mengizinkan gerombolan pengamuk ini masuk ke kota, akibatnya tidak bisa ditebak. Dan tepat saat mereka sedang bingung, di bawah sinar bulan, sesosok hitam tiba-tiba terbang ke udara. Mata Bailin dan yang lainnya sedikit menyipit, dan mereka langsung yakin bahwa pria itu adalah tuan mereka. Saat terbang di atas tembok kota, badan Lin Haotian tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di udara dan menatap Bailin, Lohan dan yang lainnya, lalu berkata dengan ringan. Kalian menunda pembukaan gerbang kota. Apakah kalian ingin melanggar perintahku? Mendengar ini, wajah semua orang berubah drastis, dan mereka segera membungkuk dan memberi hormat, kami tidak berani. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat buka gerbang kota. Lohan berkata keras dengan wajah merah. Mendengar perintah itu, prajurit pertahanan kota tidak berani mengabaikannya, dan gerbang logam besar itu perlahan terbuka. Mereka telah membuka gerbang kota, marilah kita bergegas dan mengikuti dewa. Melihat gerbang kota terbuka, mata Kuang Tai berbinar, ia pun segera memimpin 3.000 orang berserker dan menyerbu ke arah tembok kota bagai air pasang. Sekarang Lin Haotian telah menjadi tulang punggung kelompok pengamuk ini. Selama dia ada di sana, mereka tidak perlu takut pada apapun. Para berserker memang sekuat yang rumor katakan, masing-masing dari mereka tinggi dan kuat. Melihat ke arah gerbang kota, tempat berkumpulnya para prajurit berserker, para prajurit pertahanan kota di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah mereka. Jika dua praktisi bela diri berada pada level yang sama, mereka tidak akan sebanding dalam pertarungan 1 lawan 1. Terlebih lagi, berserker memiliki bakat bawaan yang disebut frenzy. Tuanku, mengapa tiba-tiba kau mendatangkan begitu banyak orang berserker di tengah malam? Bailin terkejut,
menatap Lin Haotian dan bertanya dengan hormat. Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis, mulai sekarang, klan gila akan menjadi mitra kota kekacauan kita, dan kita akan membangun kota baru bersama-sama. Rekan, mendengar ini, Bai Lin, Lohan dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka menatap Lin Haotian dengan heran, jelas tidak setuju dengan keputusan tuannya. Namun karena kesan dingin yang diciptakan Lin Haotian dalam benak mereka, mereka tidak berani berkata banyak meskipun mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tuan, apakah Anda tahu kelanjutan dari para prajurit klan gila? Bai Lin bertanya ragu-ragu, bermaksud menggunakan ini sebagai panduan. Sebagai manajer umum kota, dia sudah sangat sibuk. Jika dia menampung para pengamuk ini, niscaya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Aku tahu, Lin Haotian tentu saja mengerti apa yang dimaksud Bai Lin. Sambil berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Kuang Tai dan yang lainnya dan berkata, tunjukkan pada semua orang. Ya, Dewa. Saat suara itu berakhir, Kuang Tai dan banyak orang berserker menjadi sangat panik dalam sekejap. Ledakan. Ribuan orang berserker mengamuk pada saat yang sama, dan fluktuasi energi yang dahsyat bagaikan gunung berapi yang meletus, menyapu dengan aura yang ganas dan kuat. Mereka sudah mengamuk. Pemanah, bersiaplah. Melihat ini, pupil mata Bai Lin, Lohan dan yang lainnya tiba-tiba mengecil dan mereka berteriak keras. Para prajurit di tembok kota tampak tegang dan segera mengepalkan senjata mereka. Kegentingan. Hampir di saat yang bersamaan, bahkan gerbang kota yang awalnya terbuka pun segera ditutup. Dari ekspresi mereka seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh, tidaklah sulit untuk melihat seberapa buruk kesan mereka terhadap sang berserker dan seberapa takutnya mereka terhadapnya. Namun, kejadian kacau yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Ribuan orang berserker masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Aura kekerasan yang keluar dari badan mereka tidak memengaruhi pikiran mereka. Melihat ini, Bai Lin dan yang lainnya tercengang, menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Semua orang tahu bahwa jika seorang pendekar Mad Clan mengamuk, ia akan seperti binatang buas yang keluar dari sangkar, menyerang kemana-mana dengan ganas tanpa membedakan kawan atau lawan. Tetapi sekarang, kelompok pengamuk ini tidak gila, sebaliknya mereka berdiri berbaris dengan tenang, memancarkan aura ketertiban yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh hal ini. Bai Lin selalu menjadi orang yang berhati-hati dan waspada. Dia segera menatap Lin Haotian yang berdiri di udara. Saya punya firasat samar bahwa perilaku abnormal berserker kemungkinan besar disebabkan oleh tuannya. Mungkinkah sang guru menggunakan suatu teknik rahasia untuk menyembuhkan para pengamuk ini? Dan menaklukkannya. Memikirkan hal ini, secercah kesadaran melintas di mata Bai Lin. Dia merasa makin hormat pada guru misterius ini. Serahkan perintahnya. Lin Haotian segera melirik Bai Lin, Lohan, dan Yang Wu, lalu memerintahkan, kerahkan sebagian pasukan, mulai besok, untuk membantu para berserker membersihkan semua blokade jalan di wilayah utara di luar kota, yang mengarah langsung keluar pegunungan Tianyan. Mendengar ini, Bai Lin bertanya dengan bingung, Tuan, apakah Anda akan membangun jalan? Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, area perluasan kota akan didasarkan pada ini. Juga, saya nyatakan lagi bahwa para prajurit berserker akan menjadi pasukan langsung saya. Jika ada yang berani dengan sengaja mengecualikan atau menghina mereka di masa mendatang, mereka akan ditangani sesuai dengan peraturan militer dan dihukum berat. Pada akhirnya, suara Lin Haotian tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, dan nadanya yang dingin mengungkapkan keagungan yang tidak bisa dibantah. Ya, seketika banyak prajurit yang hadir membungkuk dan memberi hormat. Tidak seorang pun berani menyatakan keberatan terhadap perintah Lin Haotian. Ketika mereka melihat perubahan kelompok pengamuk itu di tempat kejadian, mereka merasa benar-benar lega. Jika tidak, siapapun akan takut bekerja dengan sekelompok orang gila yang bisa menjadi gila kapan saja. Prestise sang bangsawan memang dahsyat. Melihat sosok hitam megah di langit, mata Kuang Tai dan ribuan orang berserker berbinar-binar dan wajah mereka penuh rasa hormat. Sialan, kutu kupret mana yang menutup gerbang kota lagi? Cepat buka dan berbaris untuk menyambut saudara-saudara dari klan Kuang. Lohan tampaknya ingin pamer di depan Lin Haotian, dan dia berteriak keras dan antusias. Ledakan. Segera setelah itu,
gerbang kota logam besar itu perlahan terbuka lagi dengan suara yang keras. Lohan, jenderal pasukan pertahanan kota, segera memimpin banyak prajurit pertahanan kota keluar dari gerbang kota. Para prajurit segera membentuk dua baris dan berdiri tegak untuk menyambut mereka. Menghadapi upacara penyambutan yang tampaknya mewah ini, para berserker sedikit tertegun dan merasa sedikit tersanjung. Dulu, kemanapun mereka pergi, klan gila akan diperlakukan seperti wabah dan akan diusir dan dikucilkan. Bagaimana saya bisa disambut seperti sekarang? Terima kasih. Pada saat itu, semua prajurit klan Kuang, yang dipimpin oleh Kuang Tai, mengepalkan tangan dan memberi hormat. Lohan dan yang lainnya tampak sedikit tegas dan juga membalas hormat. Melihat kedua kelompok dan pemandangan yang harmonis ini, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Menurut rencana sebelumnya, meredakan hubungan antara prajurit dan warga sipil di kota dan klan gila adalah langkah pertama yang diselesaikan. Langkah selanjutnya adalah membangun kota. Kalian pergilah ke kota dan beristirahat malam dulu, lalu mulai bekerja besok. Bailin menghampiri Kuang Tai dan berkata sambil tersenyum sopan. Tidak perlu, berikan saja kami alatnya dan kami bisa mulai bekerja sekarang. Kuang Tai menyeringai tanpa tanda-tanda lelah. Pada saat ini, dia berada dalam kegilaan, otot-ototnya menggembung, dan dia dipenuhi dengan perasaan yang amat kuat. Para pengamuk itu pun menyingsingkan lengan baju mereka dan setuju dengan mudah, penuh dengan antusiasme. Melihat kelompok orang berserker yang energi ini, Bailin dan yang lainnya tiba-tiba tercengang. Haha, karena saudara-saudara dari klan Kuang sangat termotivasi, kita tidak bisa dipandang rendah. Wajah Lohan menampakkan sedikit semangat juang, dan dia berkata sambil tersenyum lebar, semuanya, ambil senjata kalian dan lakukan bersama-sama. Ayo kita lakukan. Sesaat gairah banyak prajurit yang hadir tak pelak lagi berkobar, dan mereka semua mulai sibuk. Saat berita penjinakan klan gila oleh Lin Haotian menyebar ke kota, hal itu langsung menimbulkan kehebohan. Baik itu pedagang, rumah makan, maupun penghuni bungalow, hampir semuanya berbondong-bondong turun ke jalan, dan pergi menyaksikan gerombolan pendekar gila itu dengan penuh keraguan di benak mereka. Ketika mereka mendapati bahwa para berserker tidak menyerang seperti orang gila, semua orang akhirnya menghilangkan kesan negatif mereka sebelumnya terhadap para berserker. Adapun kamar dagang yang memiliki cabang di wilayah kekacauan, seperti perusahaan dagang Wanlong, demi menjalin hubungan baik dengan Tuan Lin Haotian, sebagian besar dari mereka secara aktif menyumbangkan perbekalan dari kantong mereka sendiri. Ini akan menambah kekuatan pada perencanaan pembangunan perkotaan ini. Dalam visi unik para pebisnis, mereka sebenarnya telah mengarahkan pandangannya pada lahan ini, yang memiliki potensi pengembangan besar. Karena wilayah kekacauan diapit di antara perbatasan dinasti Yan Agung, Kekaisaran Xingyu, dan dinasti Longfei. Sebagai hub tiga negara, potensinya akan besar jika bisa dibuka jalur ekonomi berbagai industri. 5 hari kemudian, di utara kota, hingga ke pegunungan Tianyan, hampir semua batu, rumput liar, dan pepohonan dibersihkan dan tanahnya diratakan. Kalau di kehidupan sebelumnya pembangunan perkotaan, pengeluaran finansialnya tentu sangat besar. Beruntungnya, tenaga kerja saat ini hanya perlu diberi makan dan tidak perlu dibayar untuk bekerja. Ini sebenarnya menghemat banyak uang bagi Lin Haotian. Namun, meskipun tenaga kerja tersedia cukup, proyek teknis seperti pembangunan kota memerlukan perekrutan insinyur secara terpisah. Lin Haotian sudah membuat rencana untuk ini, jadi dia datang ke paviliun Wanlong pada pagi hari itu. Baru-baru ini, dia mengetahui bahwa identitas asli juru lelang wanita terakhir, Tang Yetong, adalah putri presiden perusahaan perdagangan Wanlong. Dengan pengaruh Wanlong Trading Company di benua Changkong, ia memiliki koneksi luas di semua lapisan masyarakat. Jika saya dapat menggunakan koneksi Tang Yetong untuk merekomendasikan beberapa insinyur konstruksi yang sangat terampil, itu seharusnya tidak sulit. Saat Lin Haotian melangkah ke gerbang paviliun Wanlong, sosok cantik berbaju merah tiba-tiba datang ke arahnya. Wanita ini adalah Tang Yetong. Dia mengenakan riasan tipis hari ini, dan wajah cantiknya penuh pesona. Itu kamu. Mata Tang Yetong sedikit menyipit, dan sekilas dia mengenali pakaian Lin Haotian, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. Sejak malam pelelangan, kota kekacauan telah berubah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan para pemimpin tiga geng utama telah dibunuh secara brutal. Setelah itu,
Ketiga pasukan geng tersebut bergabung dengan kekuatan yang sangat harmonis untuk melenyapkan para pembangkang dan sepenuhnya menguasai wilayah kekacauan. Kalau ada yang mengatakan tidak ada guru kuat yang mengendalikan keadaan di balik layar, Tang Yetong sama sekali tidak akan mempercayainya. Dan dalang di balik layar, menurut pendapat Tang Yetong, jelas adalah pria misterius di depannya yang disebut Raja Lanling. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh dan mengambil inisiatif untuk berkata, apakah Anda ingin mengundang saya masuk dan duduk? Mendengar ini, Tang Yetong sedikit tertegun. Dia baru ingat saat mereka bertemu terakhir kali, Lin Haotian berkata bahwa dia akan datang kepadanya untuk membahas kerja sama lagi jika ada kesempatan. Silakan masuk. Tang Yetong tersenyum tipis, kata-kata serta tindakannya anggun dan elegan. Segera, Tang Yetong membawa Lin Haotian ke lantai 3. Saat sampai di tangga, Lin Haotian menatap sosok anggun yang memimpin jalan di depannya, dan tak bisa menahan diri untuk berhayal dalam hatinya. Sosoknya yang menggerahkan dan seksi, dengan lekuk badan berbentuk es yang sempurna, sungguh pantas mendapat kata menakjubkan. Di ruang VIP di lantai 3, Lin Haotian dan Tang Yetong duduk berhadapan. Saya ingat terakhir kali Anda menyebutkan kerja sama kepada saya. Apakah Anda punya peluang bisnis yang bagus? Sebagai pewaris seorang taipan bisnis raksasa, Tang Yetong jelas terampil dalam berkomunikasi dan memulai pembicaraan terlebih dahulu. Mengenai peluang bisnis, kita bisa membicarakannya lagi ketika ada kesempatan. Namun, Lin Haotian langsung ke intinya dan menyela topik pembicaraan Tang Yetong. Tujuan utama saya datang ke sini kali ini adalah untuk meminta bantuan Nona Tang dan merekomendasikan beberapa insinyur konstruksi ke wilayah kekacauan. Lin Haotian tersenyum tipis dan berkata, asalkan mereka bersedia, saya bisa membayar mereka 2 kali lipat dari harga pasaran. Mendengar ini, Tang Yetong sedikit terkejut. Jelas saja, dia belum pernah menemukan cara alternatif Lin Haotian dalam berbisnis sebelumnya. Saya dapat membantu Anda dengan ini. Tang Yetong merenung sejenak, lalu mengangguk siap. Namun, saya ingin mengetahui terlebih dahulu peluang bisnis apa yang Anda sebutkan, dan mengevaluasi apakah perusahaan perdagangan Wanlong kami layak untuk berinvestasi. Dapat dilihat bahwa Tang Yetong memiliki beberapa keterampilan sosial, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalikkan keadaan pada Lin Haotian. Pengiriman ekspres, restoran hotpot, departemen store. Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, dengan santai menyebutkan beberapa industri populer tradisional di kehidupan sebelumnya, dan berbicara kasar tentang beberapa konsep bisnis. Meskipun industri-industri ini telah jenuh di kehidupan sebelumnya. Begitu mereka dipromosikan di benua langit, pasti akan ada peluang bisnis yang besar. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lin Haotian, mata Tang Yetong berbinar dan wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia telah mengikuti ayahnya dalam bisnis selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar metode bisnis baru seperti itu. Seolah-olah dia telah membuka dunia baru. Dalam sekejap, sorot mata Tang Yetong saat menatap Lin Haotian jelas berubah drastis. Tuan Lanling, mohon tenang saja mengenai insinyur konstruksi. Kami akan menemukan satu untuk Anda dalam waktu 2 hari. Tang Yetong menarik napas dalam-dalam, dadanya yang bangga naik turun sedikit, dan dia berusaha keras menekan keinginan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lin Haotian. Dia adalah wanita cerdas, seseorang yang dapat menggunakan taktik keras dan lunak. Tetapi Lin Haotian di depannya membuatnya samar-samar merasa bahwa dia tidak akan tertipu sama sekali. Jika Anda menekan terlalu keras, efeknya mungkin kontraproduktif. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Lin Haotian mengangguk acuh tak acuh, dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung meninggalkan paviliun Wanlong. Sebagian besar kekayaannya saat ini digunakan untuk pembangunan perkotaan, dan dia sangat kekurangan uang. Untuk memastikan agar berita tentang tambang batu Ling yang tidak bocor, mereka hanya bisa menunggu sampai bangunan-bangunan di kota dibuka, dan kemudian menggunakan konstruksi skala besar sebagai kedok sebelum menambang. Oleh karena itu, Lin Haotian harus kembali menekuni profesi lamanya sebagai pembunuh dan mendapatkan sejumlah uang sesegera mungkin. Beberapa saat kemudian, Lin Haotian kembali ke rumah tuan kota dan memanggil manajer umum Bailin. Bagaimana perkembangan urusan toko hitam? Lin Haotian bertanya. Melaporkan kepada dewa, kami telah secara resmi membuka toko di daerah kota yang makmur sesuai dengan instruksi Anda.
Bailin segera menjawab dengan hormat, dan, barusan, seseorang telah memesan di toko. Saat dia berbicara, ada sedikit kebingungan di wajah Bailin. Dia dapat memahami perluasan kota sebagai ambisi kuat sang majikan, tetapi dia tidak pernah dapat menebak apa sebenarnya toko hitam itu. Karena bisnis yang dijalankan toko hitam itu bukan bisnis biasa, melainkan toko mematikan yang membuat orang bergidik. Meskipun toko semacam ini memiliki keuntungan yang sangat tinggi, masalahnya adalah mereka tidak memiliki organisasi pembunuh. Jika mereka mengalihdayakannya dan mendapat sedikit keuntungan darinya, itu tidak akan masuk akal. Oh, ada pesanan sebentar lagi. Bawakan informasinya ke sini supaya aku bisa melihatnya. Hati Lin Haotian tergerak sedikit, dan dia segera mendesak. Bisnis pertama ini tepat setelah pembukaan membuatnya cukup bahagia. Rumah Tuan Kota, di aula depan. Bailin mengeluarkan daftar tugas yang terbuat dari kulit sapi dari cincin penyimpanannya. Lin Haotian dulunya berada di kota Qingyang dan telah menjalankan beberapa misi pembunuhan. Toko hitam itu adalah titik perantara yang didirikan bersama oleh keluarga Lin dan Zhao. Lin Haotian menyalin semua proses kerja ke toko hitam yang dikelolanya sekarang, dan formulir tugasnya hampir sama. Oleh karena itu, pada saat ini, informasi pada formulir tugas terlihat jelas sekilas. Mangsa, Cao Hua, usia, 40 tahun. Kekuatan, prajurit level 8. Identitas, instruktur Akademi Jianyun. Tempat yang baru-baru ini aktif, Akademi Jianyun, Istana Kekaisaran Xingyu. Hadiah, 50.000 batu lingyang. Melihat informasi di tangannya, mata Lin Haotian berkilat karena terkejut. Saya tidak menyangka pesanan pertama setelah dibuka akan begitu sulit. Dengan dua hewan peliharaan pembunuh ulung, Raja Mantis dan Jingke, Lin Haotian tidak menganggap mereka serius sebagai prajurit level 8. Tetapi yang benar-benar membuatnya sulit adalah lokasi di mana mangsanya dibunuh. Akademi Jianyun terletak di Kekaisaran Xingyu, terpisah dari dinasti Yan Agung hanya oleh sebuah sungai. Itu tidak jauh dari wilayah kekacauan. Namun, baik Akademi Jianyun maupun Istana Kekaisaran Xingyu dilengkapi dengan pasukan penjaga yang sangat ketat. Jika Anda ingin menyelinap masuk dan membunuh seseorang, itu mungkin tidak semudah itu. Lin Haotian merasa sedikit lega tentang ini. Tak heran kalau majikan bisa menawar setinggi itu. 50.000 batu lingyang, dikonversi menjadi uang kertas perak dengan harga pasar, jumlahnya menjadi 500 juta penuh. Jumlah sebesar itu memang sepadan dengan lokasi pembunuhan dan harga seorang prajurit tingkat 8. Tuanku, majikannya seharusnya masih di kota ini. Jika Anda ingin membatalkan pesanan, mungkin belum terlambat. Bailin menyarankan dengan sedikit ekspresi hati-hati di wajahnya. Bagaimanapun, misi pembunuhan ini terlalu sulit dan pembunuh biasa tidak akan pernah menerima misi seperti itu. Satu-satunya yang memiliki keyakinan adalah pembunuh medali emas yang sulit ditangkap. Tetapi tidak mudah untuk menemukan peraih medali emas terbanyak dalam waktu singkat. Dan kalaupun dia menemukannya, kalau pihak lain tidak berminat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak perlu mundur, aku tahu beberapa pembunuh hebat yang bisa melakukannya. Lin Haotian memasukkan daftar tugas ke dalam cincin penyimpanan dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di wajah Bailin. Saat hendak membujuk Lin Haotian, dia tiba-tiba berubah pikiran dan teringat bahwa orang yang membunuh pemimpin geng Macan Hijau, Sun Hao beberapa waktu lalu, adalah pembunuh nomor 1 yang disewa oleh penguasa kota. Bailin telah menyamar di geng Macan Hijau selama bertahun-tahun dan sangat jelas tentang kekuatan ketua geng Sun. Seorang petarung tingkat 8, ditambah lebih dari 100 penjahat tingkat 6 di luar rumah. Akan tetapi, bahkan dengan pengamanan yang ketat seperti itu, dia tetap dibunuh dengan sempurna dan senyap di dalam rumah itu. Menurut Bailin, teknik menusuk hebat semacam itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pembunuh medali emas yang telah mencapai seni bela diri tingkat ke-9. Memikirkan hal ini, dia pasti merasa lebih yakin bahwa Lin Haotian telah menerima perintah itu dengan tegas. Teman pembunuh bayaranku sangat pemilih. Dia tidak mau menerima perintah yang bayarannya kecil. Mulai sekarang, dia hanya akan menerima perintah seperti hari ini. Lin Haotian berkata sambil tersenyum tipis. Saya mengerti. Wajah Bailin sedikit serius dan dia mengangguk cepat.
Dia tentu sadar bahwa misi pembunuhan yang berbiaya rendah dan tidak menantang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi seorang pembunuh medali emas. Tepat pada saat itu, seorang pria misterius berpakaian hitam berjalan memasuki aula. Ada totem bilah darah pada bajunya di dadanya. Ini persis logo toko hitam yang dibuka oleh Lin Haotian. Sebagai orang yang mengambil alih toko hitam itu, Lin Haotian berusaha sekuat tenaga agar mereka menyembunyikan identitas mereka, setidaknya tidak membiarkan dunia luar tahu bahwa pria di balik layar adalah mansion Tuan Kota. Salam, Tuan, pelayan Bai. Berjalan mendekat, pria berpakaian hitam itu membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada Lin Haotian dan Bai Lin. Ada apa? Bai Lin melirik ke arah pihak lain dan bertanya. Melaporkan kepada manajer Bai, toko hitam baru saja menerima pesanan lain. Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan daftar tugas dan berkata, karena tugas ini memiliki batas waktu, saya datang ke sini untuk melapor. Tugas yang waktunya terbatas. Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit. Ia ingat bahwa bayaran untuk tugas berbatas waktu seperti ini tidaklah rendah. Tampaknya toko hitam yang dibuka di wilayah kekacauan menunjukkan tren menghasilkan banyak uang. Segera, Bai Lin mengambil daftar tugas itu, dan ketika dia melihat informasi di dalamnya, dia menarik napas dalam-dalam. Apakah ada masalah dengan pesanannya? Melihat reaksi Bai Lin, Lin Haotian merasa penasaran dan bertanya. Tuan, target pembunuhannya adalah seorang jenius bela diri yang muncul di dinasti Yan Agung beberapa tahun ini. Bai Lin menoleh untuk melihat Lin Haotian, dan berkata dengan suara rendah, Lin Haotian, seorang siswa Akademi Tianyan. Mendengar ini, hati Lin Haotian sedikit mencelos. Jelaslah dia tidak menyangka akan menerima misi membunuh dirinya sendiri. Kemudian, Lin Haotian dengan cepat pulih dan berkata dengan suara dingin, berikan padaku. Bai Lin tidak berani menunda dan buru-buru menyerahkan daftar tugas kepada Lin Haotian. Tuan, menurut rumor, Lin Haotian terlibat dalam kudeta istana dinasti Yan Agung beberapa waktu lalu. Kekuatan yang ditunjukkannya luar biasa, dan dia juga memiliki beberapa hewan peliharaan yang kuat di sekitarnya. Bai Lin berdiri di samping dan menjelaskan, mengenai hadiahnya, meskipun ada juga 50.000 batu lingyang, rasanya lebih sulit daripada daftar tugas membunuh guru Akademi Jianyun tadi. Namun, pada saat ini, Lin Haotian tidak berniat mendengarkan cerita Bai Lin. Matanya tertuju pada nama mangsa yang akan dibunuh dalam daftar tugas. Tapi saya melihat dua kata Lin Haotian berwarna merah terang. Dan di sudut kanan atas daftar tugas, ada kata besar bunuh yang tercetak di atasnya. Adapun informasi di atas, semuanya sepenuhnya sesuai dengan latar belakang identitasnya. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang ada dalam daftar misi pembunuhan itu memang dia. Siapa yang ingin membunuhku? Sedikit rasa dingin muncul di mata Lin Haotian, dan dia mulai memikirkan orang yang menaruh dendam padanya. Di masa lalu, dia selalu menjaga profil rendah di Akademi Tianyan, dan ketika dia keluar, dia selalu dalam identitas misterius sebagai seorang pembunuh. Secara umum, seharusnya tidak ada dendam. Meskipun identitasnya terbongkar karena kudeta istana terakhir, pangeran ketiga Yan Hongyi, yang memiliki kebencian terbesar, telah dibunuh olehnya, jadi dia dapat langsung dikesampingkan. Lalu, satu-satunya kemungkinan adalah gambaran pangeran keempat Yan Shen tiba-tiba muncul di benak Lin Haotian. Setelah berubah pikiran, Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan untuk sementara menyangkal dugaan ini. Lagi pula, sekarang Yan Shen telah naik tahta dan mengendalikan pasukan pembunuh organisasi Minghe. Jika seseorang ingin membunuhnya, tidak perlu menyewa pembunuh lain. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan informasi batas waktu pada daftar tugas menarik perhatiannya. Lin Haotian harus dibunuh sebelum kompetisi 100 perguruan tinggi. Jika terlambat maka akan dianggap pelanggaran, seluruh upah akan dibatalkan dan dikenakan denda 5 kali lipat. Lin Haotian menyipitkan matanya dan tatapannya tertuju pada kata-kata sebelum kompetisi 100 perguruan tinggi. Memilih untuk bunuh diri sebelum waktu ini. Mungkinkah itu menjadi ancaman bagi orang tertentu? Sementara Lin Haotian bingung, dia samar-samar sudah bisa melihat beberapa petunjuk. Karena tugas ini memiliki batas waktu, saya tidak berani menerima tugas ini dengan gegabah. Saya ingin meminta tuanku untuk mengambil keputusan. Pria berpakaian hitam itu berkata saat ini, majikan masih menunggu di toko hitam,
siap membayar uang jaminan dan menandatangani perjanjian. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran Lin Haotian terganggu. Dia menatap Bai Lin di sebelahnya dan berkata dengan dingin, "Kirim seseorang ke toko hitam segera dan undang orang itu untuk menemuiku." Mengundang. Mendengar ini, Bai Lin terkejut. Ketika dia menyadari tatapan mata Lin Haotian yang dingin, dia terkejut sesaat, lalu tiba-tiba dia mengerti. Meskipun dia tidak tahu mengapa tuannya tiba-tiba mengambil tindakan seperti itu, sebagai bawahan, Bai Lin tahu betul bahwa ada beberapa hal yang bisa dia tanyakan, dan ada beberapa hal yang tidak bisa dia tanyakan, jadi dia harus bertindak sesuai perintah. Oleh karena itu, Bai Lin segera mengirim selusin anak buahnya, yang mengenakan pakaian misterius, untuk pergi ke toko hitam, menangkap majikannya dengan paksa, dan kemudian diam-diam membawanya ke rumah tuan kota. Seluruh prosesnya cepat dan efisien. Majikannya adalah seorang laki-laki kurus dengan dagu lancip dan pipi seperti monyet. Lin Haotian menatap wajah yang tidak dikenalnya itu dan tidak memiliki kesan sama sekali tentangnya. Tidak sulit untuk menebak bahwa pria kurus di depannya bukanlah majikan yang sebenarnya, ada orang lain di balik layar. "Kau, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan membawaku ke sini?" Pria kurus itu berkata dengan suara panik dan gemetar. Lin Haotian tidak menyia-nyiakan kata-kata padanya. Dia tiba-tiba menyerbu ke depan, dan telapak tangannya yang dipenuhi kabut hitam, menekan tepat ke kepala lelaki kurus itu. Berdengung. Seketika, gas hitam pekat keluar dari telapak tangan Lin Haotian, dan dia tiba-tiba menggunakan teknik pencarian jiwa. Kekuatan mental yang dingin tiba-tiba menusuk jiwa lelaki kurus itu bagai duri yang tajam. "Ah!" Pria kurus itu tiba-tiba berteriak. Setelah beberapa kali menarik napas, Lin Haotian menarik tangannya sambil berpikir. Lelaki kurus yang sedang menjalani teknik pencarian jiwa itu berhenti melolong kesakitan dan jatuh ke tanah dengan mata terbelalak, sekarat. Mendesis. Melihat pemandangan ini, pupil mata Bai Lin dan yang lainnya sedikit mengecil dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lin Haotian akan menggunakan teknik pencarian jiwa yang brutal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut mendengar hal ini. Bagaimana orang ini bisa menyinggung dewa? Sepertinya pembunuh bayaran di balik layar memang bukan Yan Shen. Mata Lin Haotian sedikit tenggelam, dan dia menyaring informasi ingatan yang tidak relevan tentang pria kurus itu di dalam benaknya, dan mengekstrak petunjuk tentang perekrutan seorang pembunuh dari situ. Dalang di balik ini sebenarnya adalah seorang jenius pedang bernama Sun Yize dari Akademi Jianyun di Kekaisaran Xingyu. Sebelumnya, pria kurus itu juga menyewa pembunuh bayaran di toko-toko pembunuh di tempat lain. Lin Haotian bukan satu-satunya yang ada dalam daftar pembunuhan. Selain dia, ada selusin orang lainnya. Mereka semua adalah jenius seni bela diri yang terkenal di berbagai lembaga pendidikan tinggi di benua langit. Dari titik ini, Lin Haotian sudah bisa yakin. Orang bernama Sun Yize itu, demi meraih peringkat lebih tinggi dalam kompetisi 100 perguruan tinggi, berencana menyingkirkan semua kontestan yang dianggapnya mengancam. Apa gunanya mendapatkan peringkat tinggi dengan menggunakan cara kotor seperti itu? Lin Haotian mensibir penuh penghinaan dalam hatinya. Meskipun Lin Haotian bukan orang yang pendendam, karena pihak lain telah melakukan ini, dia pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Saat pikirannya berubah, cahaya dingin melintas di mata Lin Haotian. Kebetulan sekali-kali ini saya pergi ke Akademi Jianyun untuk membunuh mangsanya dan menyingkirkannya. Malam itu, malam pun tiba. Dua bayangan hitam kecil terbang keluar dari langit di atas rumah tuan kota. Dilihat dari bentuknya, mereka adalah dua hewan peliharaan pembunuh Lin Haotian, Raja Belalang Sembah dan Jingke. Dengan fungsi sistem visi bersama, Lin Haotian tentu tidak perlu bergerak sendiri, ia cukup mengendalikannya dari jarak jauh. Dengan cara ini, dia tidak akan menunda urusan wilayah kekacauan. Lagi pula, sebelum tambang batu Lingyang ditangani dengan benar, kita tidak boleh kehilangan gambaran besarnya. Dengan cara ini, kedua hewan peliharaan, di bawah kendali Lin Haotian, mengikuti rute di peta dan menuju ke barat. Suara mendesing, suara mendesing. Mereka sangat cepat, terbang pesat di langit malam seperti dua kilatan petir. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kita dapat melihat bahwa masing-masing dari mereka mengenakan cincin besi yang sangat kecil pada kaki belakang mereka. Samar-samar, ada sedikit fluktuasi energi spasial.
Inilah versi mini dari cincin ruang angkasa yang secara khusus diminta Lin Haotian kepada Master Shen untuk ditempa di Paviliun Wanlong 2 hari yang lalu. Ruang di dalamnya tidak besar, tetapi dapat menampung ratusan batu lingyang, yang cukup untuk disediakan oleh Raja Belalang Sembah dan yang lainnya saat mereka menjalankan misi. Di asrama, Lin Haotian duduk bersila di tempat tidur, gambaran kedua hewan peliharaannya terus muncul dalam pikirannya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Raja Mantis dan para pengikutnya pergi menjalankan misi jauh dari rumah, jadi kita harus memperhatikan seluruh prosesnya dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan. Baru pada siang hari berikutnya kedua binatang itu menyeberangi sungai dan akhirnya tiba di wilayah Kekaisaran Xingyu. Lin Haotian melirik peta dan melihat bahwa Akademi Jianyun terletak di perbatasan utara Kekaisaran, tepat di area ini. Mungkin karena lokasi Akademi Jianyun, Legiun Kekaisaran tidak mendirikan barak di sini. Seketika itu juga Sang Raja Belalang beserta kawan-kawan tiba-tiba menambah kecepatan laju mereka, berusaha mencapai tujuan sebelum senja. Tata letak arsitektur Akademi Jianyun sama dengan Akademi Tianyan, dengan puncak gunung digunakan sebagai lokasi akademi. Dilihat dari kejauhan, seluruh gunung diselimuti cahaya putih susu samar, yang jelas merupakan perisai pelindung formasi raksasa. Menanggapi ini, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Akademi Jianyun diblokir oleh lapisan perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi ini, yang tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan untuk menyelinap ke dalamnya untuk melakukan pembunuhan. Dari gambar yang dikirimkan oleh Raja Belalang Sembah dan yang lainnya, Lin Haotian melihat dua diaken berdiri berjaga di gerbang Akademi Jianyun. Mereka dilengkapi dengan kepingan giok formasi yang dapat membuka pintu masuk ke perisai cahaya, dan semua siswa yang masuk dan meninggalkan akademi perlu mengoperasikannya secara pribadi. Dibandingkan dengan Akademi Tianyan, pembelaan di sini jelas lebih ketat. Apa yang harus dilakukan? Pikiran Lin Haotian terpacu, memikirkan bagaimana cara menyelinap masuk dengan lancar. Di bawah naungan malam, Raja Belalang Sembah dan Jing serta yang lainnya berbaring di atas lempengan batu tidak jauh dari pintu masuk, menunggu perintah Lin Haotian. Pada saat ini, ledakan suara terdengar, menarik perhatian Lin Haotian. Raja Mantis mengalihkan pandangannya dan melihat beberapa pria mendorong kereta kayu ke sisi ini di lorong di kaki gunung. Gerobak kayu itu penuh dengan banyak barang, yang semuanya merupakan bahan-bahan untuk restoran. Semua pria itu mengenakan pakaian yang sama, yang bukan seragam Akademi Jianyun. Mereka jelas-jelas karyawan restoran di sana. Dilihat dari fluktuasi aura mereka, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, dan tingkat kultivasi mereka paling banyak adalah prajurit tingkat 2. Dengan kemampuan yang mereka miliki, jika Raja Mantis sengaja menyembunyikan keberadaannya, akan sulit untuk mendeteksinya bahkan dari jarak dekat. Mengerti, mata Lin Haotian berbinar, dan dia segera memerintahkan, belalang kecil, Xiao Ke, maju terus. Dengan bantuan telepati, Raja Belalang Sembah dan Jing Ke segera memahami maksud Lin Haotian. Lalu, ketika beberapa karyawan restoran mendorong kereta kayu lewat, mereka segera mengambil tindakan, diam-diam menyelinap di bawah kereta, dan berjalan pergi. Di malam yang sunyi, kereta kayu berderit dan mendorong menuju gerbang Akademi Jianyun. Di kolong mobil, Raja Mantis, Jing Ke dan serangga lainnya sangat kecil sehingga mereka bersembunyi di bawah dan sama sekali tidak terlihat. Saat mereka tiba di pintu masuk utama sekolah, dua diaken maju ke depan. Bahan-bahan yang kita beli hari ini cukup banyak. Kita akan mengadakan pesta besar besok. Mereka melihat bahan-bahan di dalam mobil dan langsung berseru kagum. Kedua pihak jelas-jelas sudah akrab satu sama lain. Mereka bertukar basa-basi dan membuka pintu masuk perisai cahaya formasi itu tanpa pemeriksaan cermat. Tanpa mereka sadari, dua binatang pembunuh telah menyelinap ke Akademi Jianyun, di mana mereka pikir mereka aman. Saat mereka masuk, kedua binatang itu diam-diam jatuh ke tanah. Tatapan mata dingin mereka menyapu, mentransmisikan pemandangan di sini kepada Lin Haotian yang berada ribuan mil jauhnya. Raja Belalang bersembunyi dan menunggu perintah. Jing Ke mengaktifkan mode siluman dan mencari mangsa. Lin Haotian merenung sejenak dan lalu memberi perintah langsung. Akademi Jianyun tidak hanya asing baginya, tetapi juga sangat luas, dengan banyak master seni bela diri di dalamnya, jadi dia harus bertindak dengan hati-hati. Jadi pada saat ini, Raja Belalang Sembah terbang ke pohon besar di dekatnya dan bersembunyi di antara dedaunan lebat. Jing Ke menggunakan ilmu sembunyi dan cari,
badannya seketika menjadi transparan, dan dia mulai terbang ke sana kemari dengan kecepatan yang amat tinggi, mencari jejak mangsa. Target percobaan pembunuhan ini bernama Cao Hua, seorang tutor di sebuah akademi. Dengan informasi identitas ini, wilayah yang luas dapat dikesampingkan. Dengan kata lain, tempat tinggalnya harus berada di area asrama khusus tutor. Selama Anda menemukan tempat itu, Anda dapat mengunci mangsa Anda. Di langit malam, Jingke menatap ke bawah dengan tatapan dingin pada sosok-sosok yang bergerak di berbagai area di bawah. Gambaran dalam pikiran Lin Haotian selaras dengan apapun yang dilihat Jingke. Dia menyaring semua anak muda berseragam sekolah dan berfokus pada orang tua berseragam tutor. Meskipun jumlah tutor tidak banyak dan mereka tidak berkumpul dalam kelompok seperti siswa di sekolah yang sama, Lin Haotian dengan jelas menemukan bahwa sebagian besar aktivitas mereka bergerak ke arah yang sama. Tidak diragukan lagi, ada area asrama khusus untuk tutor. Xiaoke, lihatlah ke sana. Pikiran Lin Haotian bergerak, dan Jingke segera mengikuti instruksi dan terbang menuju area gedung di sebelah utara akademi. Untuk memastikan keberadaannya tidak mudah terdeteksi, Jingke mengendalikan kecepatan terbangnya dengan tepat. Di bawah naungan malam, ia tampak seperti serangga kecil biasa yang sedang terbang. Saat mereka tiba di area asrama tutor, Lin Haotian dapat dengan jelas merasakan dari informasi yang disampaikan oleh Jingke bahwa fluktuasi aura yang terkumpul di sini sangat kuat. Tidak sulit untuk melihat bahwa ada bakat terpendam di antara para instruktur, dan beberapa dari mereka telah mencapai tingkat kultivasi yang kuat dari prajurit tingkat 9. Jika Anda ketahuan, mungkin tidak mudah untuk lolos tanpa cedera. Selama pencarian, sosok kuat yang berjalan-jalan segera menarik perhatian Lin Haotian. Akan tetapi, instrukturnya, meskipun berbadan kekar, berbadan sangat pendek, dengan wajah setengah baya gelap yang tampak agak seperti pembunuh. Roh jahat semacam ini bukan terbentuk secara alamiah dari hasil berlatih bela diri, tidak diragukan lagi merupakan hasil perbuatan orang yang kejam yang pernah membunuh orang. Akhirnya menemukannya, mata Lin Haotian sedikit menyipit, cocok dengan potret orang di daftar tugas. Fitur wajah jelas-jelas konsisten. Aura kultivasinya sesuai dengan informasi yang diberikan dalam data, yaitu seorang prajurit tingkat 8. Namun, saat ini masih banyak mentor di sekitar, jadi tidaklah tepat untuk membunuh mereka di sini. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu kesempatan yang tepat. Di bawah naungan malam, Cao Hua menyapa mentornya yang lewat, tetapi tidak menuju asramanya yang terpencil. Sebaliknya, dia berjalan menuju jalan kecil di belakang. Jalan setapak ini mengarah ke area belakang lereng gunung sekolah dan jarang penduduknya. Jingke mengikuti di belakang dengan tenang dan santai, siap bertindak saat ada kesempatan. Pada saat tertentu, Cao Hua tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara serak, "Keluarlah." Jingke segera berhenti dan bersembunyi di rerumputan liar. Jantung Lin Haotian berdebar kencang. Apakah dia ketahuan? Namun bila saya pikirkan lagi, hal itu sepertinya tidak mungkin. Saat Lin Haotian merasa curiga, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari semak-semak. Dengan bantuan penglihatan Jingke, Lin Haotian melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang mengenakan seragam Akademi Jianyun, dengan penampilan yang menyedihkan. Meskipun Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya, penampilan buruk orang ini menunjukkan bahwa dia bukan orang baik. Namun, yang patut dipuji adalah aura orang ini sangat kental, dan kultivasinya setidaknya telah mencapai tingkat prajurit tingkat ke-6. "Guru Cao, Anda akhirnya sampai." Pemuda itu tersenyum dan berjalan mendekati Cao Hua. "Sun Yize, mengapa kau memanggilku ke sini tengah malam?" Cao Hua melirik pemuda itu, lalu tersenyum tipis di sudut mulutnya dan bertanya, "Apakah kamu punya barang bagus lagi?" "Hah, Sun Yize." Ketika Lin Haotian mendengar alamat Cao Hua kepada pemuda itu, hatinya sedikit tergerak, dan dia langsung teringat pada majikan di balik pembunuhan itu, yang bernama Sun Yize. Ternyata ini orangnya. Haha, memang benar setelah sekian lama mencari, akhirnya aku menemukannya tanpa perlu bersusah payah. Lin Haotian tersenyum dingin, lalu pikirannya bergerak sedikit, belalang sembah kecil, keluarlah. Dalam sekejap, Raja Belalang Sembah yang tadinya mengintai di tempat semula, tiba-tiba terbang keluar dari dahan pohon dan bergegas ke sini secara diam-diam. "Guru Cao memang orang yang cerdas." Sun Yize mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum cabul, "Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun,
seorang perawan, pasti akan memuaskanmu. Karena sudah saling mengenal bertahun-tahun, dia tahu betul kesukaan Cao Hua. Di permukaan, meskipun dia adalah mentor yang disegani, dia sebenarnya adalah seorang pedofil yang sangat menyimpang. Lumayan, cocok dengan seleraku. Cao Hua menatapnya dengan penuh penghargaan. Guru Cao, Anda harus membantu saya mengawasi dengan saksama seleksi kompetisi sekolah yang akan datang. Mata Sun Yize berbinar-binar, dan jelaslah bahwa dia menawarkan jasanya karena ada sesuatu yang ingin dia minta. Anda dapat yakin tentang hal ini. Cao Hua tersenyum tipis, bahkan tanpa pengawasanku, dengan bakat bela dirimu, kamu memiliki peluang 80% untuk mendapatkan tempat di kompetisi 100 perguruan tinggi. Sun Yize menggelengkan kepalanya dan berkata dengan muram, menurutku, 20% kemungkinan lainnya masih merupakan ancaman. Hanya peluang 100% yang terbaik. Lin Haotian yang selama ini mengendalikan Jingke untuk memata-matai, tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di matanya saat mendengar hal ini. Jelaslah tidak seorang pun menduga bahwa orang ini tidak hanya akan merusak kompetisi 100 perguruan tinggi, tetapi juga berencana membunuh para talenta mengancam dari perguruan tinggi lain. Bahkan di Akademi Jianyun, orang-orang memainkan trik kotor. Pada saat ini, percakapan antara keduanya mengganggu niat membunuh yang melonjak dalam hati Lin Haotian. Namun, Cao Hua melirik ke sekelilingnya dan melihat tidak ada seorang pun yang menguping, jadi dia merendahkan suaranya dan bertanya, bagaimana perkembangannya sekarang, Yang Mulia? Semuanya berjalan dengan baik, semua golongan yang tidak setia di pengadilan telah dibasmi. Sun Yize tersenyum puas dan berkata, bulan depan, Yang Mulia akan resmi naik tahta. Status keluarga Sun kita di istana pasti akan meningkat. Baiklah, saya berharap posisi umum yang dijanjikan Yang Mulia kepada saya dapat terpenuhi secepatnya. Mata Cao Hua berbinar, dia sangat menginginkan posisi berkuasa. Dia telah menjadi tutor di Akademi Jianyun selama lebih dari 10 tahun dan sudah bosan dengan kehidupan yang membosankan ini. Tenanglah, Tuan Cao, kemarin aku mendengar kabar dari ayahku. Sun Yize berkata sambil tersenyum menyanjung, konon, Yang Mulia telah menyusun daftar kekuatan dan posisi untuk faksi baru, dan Anda ada dalam daftar itu. Mendengar ini, Cao Hua sangat gembira. Lagi pula, Yang Mulia tampaknya bermaksud agar Anda memimpin pasukan Anda ke wilayah kekacauan, merebutnya, dan memberikannya kepada Anda sebagai wilayah Anda. Sun Yize terkekeh. Namun, raut wajah Cao Hua berubah gelap, dan dia berkata dengan nada sedikit tidak puas, wilayah kekacauan adalah tempat yang kumuh. Akan lebih baik jika kau menghadiahiku 100.000 batu lingyang. Guru Cao, kamu tidak tahu ini, nilai tempat itu, dibandingkan dengannya, 100.000 batu lingyang tidak layak disebut. Melihat ekspresi tidak senang Cao Hua, Sun Yize tidak dapat menahan diri untuk membujuknya. Tetapi begitu dia mengatakan ini, dia tampaknya menyadari sesuatu dan segera menutup mulutnya. Nilai, mendengar ini, Cao Hua menjadi sangat penasaran dan bertanya, apa maksudmu? Dia tahu betul bahwa ayah Sun Yize, sebagai Perdana Menteri Istana, sangat menyadari banyak rahasia tingkat tinggi. Oleh karena itu, Sun Yize membocorkan pada saat ini, bahwa wilayah kekacauan kemungkinan besar mengandung nilai besar yang tak terbayangkan. Mungkinkah para pemimpin puncak Kekaisaran Xingyu telah memahami sesuatu? Lin Haotian yang sedari tadi menguping, tak dapat menahan diri untuk tidak terlihat sedikit murung. Dia punya firasat buruk tentang nilai yang disebutkan Sun Yize. Bulan depan akan ada proses seleksi sekolah. Kamu orang yang pintar, jadi kamu bisa menanganinya sendiri. Melihat Sun Yize tetap diam, Cao Hua tertawa dalam sebagai cara untuk memaksanya. Kata-kata ini pastinya menyentuh titik lemah Sun Yize. Setelah ragu sejenak, dia berkata, baiklah, kamu akan mengetahuinya nanti, jadi tidak ada salahnya memberitahumu terlebih dahulu. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, Yang Mulia melihat potensi pengembangan wilayah kekacauan dan mengirim orang untuk menyelidikinya. Namun, mereka secara tidak sengaja menemukan urat batu lingyang di pegunungan dan hutan di sana. Vena batu lingyang. Mata Cao Hua berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat, seberapa luas areanya? Saya pun tidak tahu. Sun Yize menggelengkan kepalanya dan berkata, karena takut ketahuan oleh dinasti Yan Agung dan perebutan tahta baru-baru ini, Yang Mulia terpaksa menunda urusan wilayah kekacauan untuk sementara waktu. Jadi ukuran spesifik urat batu lingyang belum disurvei secara cermat.
Semuanya hanya bisa diselesaikan ketika Yang Mulia naik tahta bulan depan, mengendalikan sepenuhnya kekuatan militer, lalu mengirim pasukan untuk menduduki wilayah itu dan menjadikannya milik kekaisaran. Sambil berbicara, Sun Yizhe menatap Cao Hua dengan penuh arti, dan berkata, dan Anda adalah kandidat terbaik Yang Mulia saat ini. Mendengar ini, Cao Hua sudah mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejut di hatinya. Meskipun tambang batu Lingyang akan menjadi aset kekaisaran saat itu, sebagai penguasa wilayah kekacauan, dia pasti akan mengendalikannya. Seperti kata pepatah, sekali Anda memegang daging babi, akan ada minyak yang tertinggal di tangan Anda. Keuntungan yang bisa diperoleh darinya pasti akan menjadi pendapatan yang cukup besar. Tanpa mereka sadari bahwa seluruh proses percakapan mereka, meskipun tampak rahasia, sebenarnya telah dipahami sepenuhnya oleh Lin Haotian. Terlebih lagi, orang ini adalah penguasa sebenarnya dari wilayah kekacauan. Ternyata Kekaisaran Xingyu sudah tahu tentang tambang batu Lingyang. Di asrama, Lin Haotian sedikit mengernyit, dan sedikit kesungguhan perlahan muncul. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pangeran tertua Kekaisaran Xingyu bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Anehnya, ia memiliki visi yang sama dengan Yan Hongyi. Mereka berdua menemukan potensi pengembangan wilayah kekacauan dan menjelajahi keberadaan urat batu Lingyang. Situasi saat ini tidak diragukan lagi menimbulkan bahaya tersembunyi yang besar baginya. Bagaimanapun, pangeran tertua Kekaisaran Xingyu sekarang mengendalikan kekuasaan istana. Yang harus dia lakukan adalah menunggu kenaikan tahtanya bulan depan. Mustahil untuk mengganggu situasi itu. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu berapa banyak orang di pejabat tinggi kekaisaran yang tahu tentang tambang batu Lingyang. Benar-benar tidak realistis untuk mencoba memblokir berita dengan mencari personel terkait dan membunuh mereka. Satu-satunya solusi adalah mempercepat pembangunan wilayah kekacauan, segera memperkuat kemampuan pertahanan, dan berjaga terhadap invasi kekaisaran hujan bintang. Saat pikirannya berubah, sorot mata Lin Haotian dipenuhi dengan rasa dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, bunuh. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah menerima perintah, Raja Belalang dan Jingke bergegas keluar hampir seketika. Mereka sangat cepat, berkelebat bagai kilat, dan dalam sekejap mereka sudah dekat dengan Cao Hua dan Sun Yizhe. Tidak mengherankan, Sun Yizhe, yang hanya berada pada level 6 dalam kultivasi, tidak memiliki kekuatan untuk melawan Raja Mantis, yang memiliki kekuatan tempur level 9, dan tenggorokannya langsung dipotong oleh kaki depannya yang seperti pedang. Fiuh! Seketika itu juga darah mengalir keluar dari luka di tenggorokannya dan dia meninggal seketika. Di sisi lain, Cao Hua, yang tingkat kultivasinya telah mencapai prajurit tingkat 8, jelas memiliki kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Dia segera berbalik dan menghindari serangan mematikan di dadanya. Namun, duri ekor hitam Jingke menembus bahu kirinya dan tidak menembus jantungnya. Hewan apa ini? Wajah Cao Hua berubah drastis karena serangan mendadak itu. Tetapi ketika dia melihat yang menyerangnya adalah monster sekecil lalat dan tampak seperti laba-laba, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Seketika, Cao Hua menendang tanah dengan kedua kakinya dan mundur dengan cepat. Saat badannya mundur, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Karena dia melihat Sun Yizhe telah dibunuh oleh belalang sembah lainnya. Di saat dia merasa ngeri, yang membuat Cao Hua lebih takut lagi adalah ketika dia mendapati kekuatan spiritual dalam badannya tiba-tiba terhenti. Dan ada racun mematikan yang terus-menerus merusak pembuluh darah dan meridiannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, penyakit itu menyebar dari luka di bahu kiri hingga ke jantung. Hewan ini beracun. Sebagai tanggapan, wajah Cao Hua menjadi pucat dan dia terjatuh ke tanah seolah-olah dia pingsan. Aku tidak bisa mati. Aku belum menjadi jenderal. Bagaimana aku bisa mati? Dia berbaring telentang di tanah, matanya dipenuhi dengan keengganan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Di bawah pengaruh racun, darah yang mengalir keluar menunjukkan kotoran hitam. Fiuh! Pada saat ini, seberkas cahaya hitam menyambar, dan pisau anggota badan Raja Belalang Sembah menusuk kepala Cao Hua dengan ganas, langsung membunuhnya. Pada titik ini, misi pembunuhan ini dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Namun,
Berita yang didengarnya membuat Lin Haotian merasa sangat berat, dan dia tidak merasakan kelegaan yang sama seperti sebelumnya ketika dia menyelesaikan suatu tugas. Kumpulkan barang rampasan dan evakuasi. Kemudian, di bawah komando Lin Haotian, Raja Belalang Sembah dan Jing ke masing-masing mengambil cincin penyimpanan kedua Mahiat dan segera pergi. Ketika saya tiba di gerbang Akademi Jianyun, saya kebetulan bertemu dengan Diaken yang sedang berganti shift. Saat mereka membuka pintu masuk perisai cahaya formasi, kedua binatang itu tiba-tiba melaju dan menyerbu keluar dengan kecepatan kilat. Hah, apa itu tadi? Wajah beberapa pengurus tiba-tiba berubah sedikit. Saat mereka bereaksi, Raja Mantis dan teman-temannya tidak terlihat. Malam semakin larut. Rumah penguasa kota, halamannya. Lin Haotian berjalan keluar dari asrama, dan para penjaga yang berdiri tegak di halaman segera memberi hormat dengan hormat. Semuanya, silakan pergi. Ngomong-ngomong, minta manajer Bai untuk datang menemuiku. Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh. Baik, tuanku. Puluhan penjaga mengangguk hormat dan kemudian segera meninggalkan halaman. Lin Haotian mendongak, menatap bulan yang berangsur-angsur terhalang oleh lapisan awan gelap, dan tampak tengah memikirkan sesuatu. Bulan depan, setelah pangeran tertua Kekaisaran Xingyun naik tahta, ia akan melancarkan invasi. Dengan kata lain, waktu yang dimilikinya untuk mempersiapkan diri sangatlah ketat. Mengingat kekuatan wilayah kekacauan saat ini, membangun pasukan yang dapat melawan pasukan musuh kekaisaran dalam waktu singkat hanyalah sebuah fantasi belaka. Dalam hal ini, kami hanya dapat memanggil Bai Lin untuk membahas masalah ini bersama. Bagaimanapun, Kekaisaran Xingyu sudah tahu tentang tambang batu Lingyang, jadi menutupi berita itu akan membuang-buang waktu. Akan lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali sebanyak mungkin dari tambang batu Lingyang dan menyelesaikan masalah pengeluaran saat ini dalam semua aspek terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Bai Lin berjalan cepat ke halaman tengah. Tuanku, bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan dari saya? Bai Lin berjalan mendekat dan bertanya dengan hormat. Saya punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu? Lin Haotian membuat Bai Lin tetap dalam ketegangan, bermaksud agar Bai Lin siap mental terlebih dahulu. Mendengar ini, Bai Lin sedikit tertegun. Kemudian dia merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita dengar kabar baiknya dulu. Lin Haotian berkata dengan ringan, beberapa waktu lalu, saya mengirim orang untuk mengamati medan di wilayah ini dan menemukan urat batu Lingyang. Vena batu Lingyang. Mata Bai Lin berbinar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini sungguh berita hebat, tuanku. Seberapa luas wilayah tambang batu Lingyang? Bai Lin menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menekan kegembiraan di hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Radiusnya lebih dari beberapa ribu meter, dan merupakan urat mineral berskala besar. Karena Lin Haotian akan memberitahunya, dia tidak berniat menyembunyikannya dan melanjutkan, lokasinya ada di pegunungan Tianyan di luar kota. Apa? Mendengar ini, Bai Lin tertegun. Jelas mereka tidak menyangka bahwa urat batu Lingyang sebesar itu berada begitu dekat dengan mereka. Jika penambangan dan penggalian akan dilakukan, wilayah kekacauan memiliki keuntungan geografis yang besar. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan kasus berada dekat dengan air dan melihat bulan terlebih dahulu. Tuanku, apakah Anda berencana memperluas kota baru-baru ini hanya untuk mempermudah penambangan urat mineral secara diam-diam? Bai Lin memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui orang biasa, dan dia langsung menebak strategi Lin Haotian. Lin Haotian cukup senang mengenai hal ini. Berbicara dengan orang pintar jelas jauh lebih mudah, dan Anda dapat memahami segalanya dalam waktu singkat. Tuanku, terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Aku, Bai Lin, bersumpah demi surga bahwa aku tidak akan pernah berubah pikiran. Pada saat ini, hati Bai Lin sedikit bergetar, dan dia tiba-tiba berkata dengan serius. Dia pasti menyadari bahwa Lin Haotian yang memberitahunya berita ini tidak hanya menguji kepercayaannya, tetapi juga sebuah ujian. Lagi pula, ketika dihadapkan dengan godaan sebesar itu, kebanyakan orang merasa sulit menahan keserakahan. Namun, keserakahan semacam ini seringkali tidak berakhir baik. Oleh karena itu, pada saat ini, Bai Lin yang sangat menyadari hal ini, membuat pernyataan terlebih dahulu untuk melindungi dirinya. Jangan terlalu tertutup. Sekarang setelah aku memberitahumu,
aku tentu tidak akan khawatir tentang apa yang mungkin kamu lakukan. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, menatap sisik putih di depannya, dan berkata dengan tenang. Kata-kata ini tampaknya mengungkapkan kepercayaan, tetapi juga mengandung semacam kekuatan pencegah. Tuanku, apa kabar buruk lainnya? Bailin bertanya dengan hati-hati, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Menyadari tatapan mata Lin Haotian yang agak serius, dia samar-samar menebak sesuatu. Kabar buruknya adalah Kekaisaran Xingyu juga telah mengetahui keberadaan tambang batu Lingyang. Lin Haotian tersenyum dengan sedikit ketidakberdayaan, itulah sebabnya aku memintamu untuk datang. Hah, mendengar ini, wajah Bailin tiba-tiba berubah, dan matanya juga dipenuhi dengan ekspresi serius. Jika ada kekuatan dari kamar dagang yang tahu tentang tambang batu Lingyang, mereka mungkin dapat menemukan cara untuk menutupinya, atau bahkan menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Tetapi situasi saat ini benar-benar berbeda. Dengan kekuatan Kekaisaran Xingyu, bahkan dinasti Yan Agung akan kesulitan bersaing dengannya dalam hal kekuatan militer, material, serta persenjataan dan peralatan. Lebih parahnya lagi, itu adalah wilayah kecil mereka yang kacau. Menghadapi kekuatan militer seperti itu, ibarat memukul batu dengan telur. Saat ini, kita masih punya waktu sebulan. Apakah Anda punya saran yang bagus? Lin Haotian berwajah tenang dan memberitahu Bailin tentang pergantian kekuasaan di Kekaisaran Xingyu, sehingga Bailin memiliki gambaran yang lebih jelas. Dalam situasi ini, bukan berarti IQ Lin Haotian lebih rendah dari orang lain. Ia membutuhkan saran sebagai referensi agar ia dapat memimpin tren secara keseluruhan. Sebulan, Bailin mengerutkan kening, jelas merasa waktunya sangat sempit. Pada saat itu, dia berpikir keras, dengan cepat menimbang kesenjangan antara Kekaisaran Xingyu dan wilayah kekacauan, serta sumber daya apapun yang saat ini tersedia di area setempat. Melihat Bailin yang sedang berpikir, Lin Haotian tidak terburu-buru untuk bertanya. Terjadi keheningan di halaman. Setelah sekitar beberapa menit, alis Bailin yang sedikit berkerut perlahan mengendur. Jika Anda punya saran, baik atau buruk, silakan sampaikan. Menyadari perubahan terperinci di wajah Bailin, Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh. Bailin mengangguk, tuanku, saya punya beberapa saran. Ia kemudian memikirkan kata-katanya sejenak dan berkata, pertama-tama, dalam hal pembangunan kota, karena keterbatasan waktu, kita harus fokus pada pertahanan militer. Dengan kata lain, pembangunan di dalam kota akan ditunda, dan seluruh energi kita akan difokuskan pada tembok, berusaha membuatnya cukup kuat untuk menahan pengepungan musuh. 1 bulan seharusnya lebih dari cukup. Lin Haotian tetap diam dan tidak menyela. Bailin melanjutkan, yang kedua adalah kekuatan militer dan persenjataan. Karena kita telah mengetahui niat Kekaisaran Xingyu selanjutnya, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melatih para prajurit. Meskipun kita tidak dapat melatih mereka menjadi pasukan reguler yang sebanding dengan dinasti dalam waktu singkat, setidaknya kita dapat membuat mereka memahami berbagai perintah perang dan pengaturan formasi dan serangan, sehingga dapat menghindari terlalu banyak korban di medan perang. Dan ada juga prajurit klan gila yang baru saja ditaklukkan oleh sang penguasa. Jika mereka semua benar-benar sembuh dari gejala kegilaan, dengan bakat klan gila dan sedikit pelatihan, mereka pasti akan menjadi cabang pasukan yang kuat. Untuk persenjataan, begitu musuh menyerang, mereka kemungkinan besar akan menggunakan strategi pengepungan binatang yang terperangkap, jadi kita harus membuat persediaan makanan dan material yang cukup terlebih dahulu, bahkan jika kita menghadapi perang yang berlarut-larut, kita tidak akan khawatir. Mendengar ini, wajah Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia memandang strategi perang Bailin dengan kagum. Dia memang pernah memikirkan tentang kekuatan militer sebelumnya. Akan tetapi, hal ini terabaikan ketika menyangkut penyimpanan perlengkapan militer. Lin Haotian tidak dapat menahan perasaan lega dalam hatinya. Memiliki satu kepala lagi untuk berdiskusi sungguh membuat perbedaan. Setidaknya dalam hal strategi, rinciannya dapat dibawa ke tingkat kesempurnaan yang semakin optimal. Poin ketiga adalah mengubah pertahanan menjadi serangan dan menyerang secara rahasia. Bailin mengangkat matanya sedikit, menatap Lin Haotian di depannya, dan tersenyum penuh arti, hanya Anda, Tuan, yang bisa melakukan ini. Kata-kata ini segera membangkitkan minat Lin Haotian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa maksudmu? Bailin merenung sejenak dan berkata, dalam sebulan, Kekaisaran Xingyu akan mengirim pasukan.
Mereka pasti akan berpikir bahwa wilayah kekacauan yang kecil dapat ditaklukkan dengan mudah, jadi para jenderal yang mereka kirim tidak akan terlalu kuat. Ambillah kesempatan ini, tuanku. Kau dapat meminta teman pembunuhmu untuk membunuh jenderal musuh di sepanjang jalan. Dengan cara ini, hal itu tidak hanya akan mengganggu moral musuh, tetapi juga menunda invasi musuh, dan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempersiapkan perang. Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar, dan dia berseru, taktik penundaan ini sangat bagus dan dapat diadopsi. Bai Lin tersenyum ketika mendapat persetujuan Lin Haotian, dan dia jelas sangat gembira. Bai Lin, sayang sekali kamu bukan penasihat militer. Lin Haotian memandang Bai Lin dan memperoleh pemahaman baru tentang kebijaksanaannya. Saya hanya bicara apa adanya. Saya masih kurang pengalaman dalam urusan militer. Bai Lin berkata sambil tersenyum rendah hati. Baiklah, hal selanjutnya akan menjadi tanggung jawabmu. Lin Haotian berkata dengan tenang, mengenai organisasi militer para prajurit klan gila, aku akan mengurusnya sendiri. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya permisi dulu. Bai Lin menyadari keseriusan masalah ini. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berlama-lama lagi dan mulai bertindak dengan sangat efisien. Pada periode waktu berikutnya, kemampuan Bai Lin dalam menangani berbagai urusan di wilayah tersebut secara bertahap mulai terlihat. Di bawah kendalinya yang ketat, kumpulan pertama batu Lingyang yang ditambang oleh para prajurit klan gila diangkut ke dinasti Yan Agung untuk perdagangan bawah tanah menggunakan koneksi geng, sebagai imbalan atas sejumlah besar persediaan makanan dan peralatan yang dikirim kembali ke wilayah tersebut. Meskipun nilai tukar untuk transaksi bawah tanah 10% lebih rendah daripada harga pasar, namun ada satu keuntungannya, berita tidak mudah bocor. Selama setengah bulan penuh, tidak ada kebocoran berita. Yang membuat Lin Haotian semakin takjub adalah pembangunan tembok pelindung kota itu hampir selesai. Bahan utama seluruh tembok kota adalah batu bata besi hitam yang langka. Tingginya 10 zang dan tebalnya 2 zang, jadi tidak ada masalah sama sekali dengan kekokohannya. Selain itu, setiap 100 meter, terdapat benteng yang sengaja ditonjolkan di luar tembok kota, yang khusus digunakan untuk menembak dan membunuh musuh yang memanjat tembok kota. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, ada ratusan benteng yang membentuk lingkaran besar, dan skala pertahanannya pasti setingkat ibu kota kekaisaran dinasti. Dan atas permintaan Lin Haotian, untuk mencegah serangan udara musuh, Bai Lin tidak menyia-nyiakan upayanya untuk menggunakan sejumlah besar uang dan mengundang sejumlah besar penyihir untuk mendirikan formasi pelindung raksasa di bagian bawah kota. Begitu diaktifkan, ia dapat langsung mengembun menjadi formasi perisai cahaya, yang menutupi seluruh kota. Namun, konsumsi energi berskala besar seperti ini sungguh mengerikan. Untuk menghemat uang, ia hanya dapat diam pada waktu-waktu normal. Pagi-pagi sekali, ketika Lin Haotian sedang berlatih di halaman, sesosok badan berkulit putih tiba-tiba berlari tergesa-gesa. Bai Lin, ada masalah apa yang mendesak? Lin Haotian mengalihkan pandangannya dan melihat ekspresi cemas Bai Lin, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan, lihatlah ini. Bai Lin tampak sangat bersemangat. Dia mengeluarkan selembar kertas kraft lama dan menyerahkannya kepada Lin Haotian. Ini. Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit dan melihat gambar desain pada kulit sapi itu. Itu jelas merupakan pola meriam. 2 hari yang lalu, saya menerima informasi dari Paviliun Wanlong bahwa desain senjata militer yang hilang, meriam Lingyang, akan dilelang hari ini. Bai Lin berkata dengan gembira, jika kita berhasil melakukannya, itu pasti akan meningkatkan pertahanan militer wilayah kita. Meriam Lingyang. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit menyipit. Dia pernah mendengar sedikit tentang meriam Lingyang dari saudara kedua Qin Yu sebelumnya. Senjata canggih semacam ini tidak ditemukan oleh kekaisaran atau dinasti. Menurut rumor, meriam Lingyang berasal dari Dianzong yang besar. Kekuatannya sangat dahsyat, dan dampak energi yang terkandung dalam satu tembakan cukup untuk menyaingi serangan formasi rune tingkat lanjut. Namun, meskipun kekuatannya besar, konsumsinya juga sangat mengerikan, karena meriam Lingyang membutuhkan batu Lingyang dalam jumlah besar sebagai energi. Energi satu meriam setara dengan sumber daya keuangan untuk melatih 1000 prajurit. Sebagian besar kekuatan dinasti memiliki sumber daya terbatas dan tidak mampu berperang di medan perang. Jadi dalam keadaan normal, senjata pembunuh yang mewah dan mengerikan seperti meriam Lingyang jarang digunakan.
Kemudian, seiring berjalannya waktu, meriam Lingyang secara bertahap ditarik dari medan perang, dan teknik peleburannya, serta gambar desain dan strukturnya, hampir hilang. Tanpa diduga, orang ini Bailin benar-benar bisa mendapatkannya dari pelelangan. Segera susun pengecoran dan buat 30 meriam Lingyang dalam waktu 10 hari. Wajah Lin Haotian sedikit tegas dan dia memberi perintah dengan tegas. Ya, Bailin mengangguk dengan serius, lalu bergegas pergi dan mulai bekerja lagi. Tepat ketika Lin Haotian hendak menenangkan diri dan berlatih, seorang penjaga berjalan ke gerbang halaman dan bertanya dengan hormat, "Yang mulia, ada 2 utusan di luar yang mengaku dari Kekaisaran Xingyu dan ingin bertemu dengan Anda. Bolehkah saya bertanya apakah Anda akan menemui mereka?" Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam, lalu seringai muncul di sudut mulutnya. Tampaknya Kekaisaran Xingyu telah mengetahui bahwa wilayah kekacauan memiliki tuan, dan berencana untuk menggunakan sopan santun sebelum kekerasan. "Bawa mereka ke ruang depan dan tunggu aku." Setelah Lin Haotian memberi perintah, dia tetap acuh tak acuh dan terus duduk bersila di lantai bata. "Bos, apakah Anda tidak ingin melihatnya?" Melihat ini, Xiaobai di sebelahnya sedikit bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pokoknya, tidak akan ada hasil bagus kalau kita bertemu." Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, "Daripada melakukan ini, lebih baik memberi mereka peringatan terlebih dahulu." Mendengar ini, Xiaobai mengangguk seolah mengerti. Jelas sulit baginya untuk memahami tipu daya manusia seperti itu. Di dunia hewan, segala sesuatunya tidak serumit itu. Jika Anda tidak senang dengan orang lain, pukul saja dia. Sederhana dan kasar adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah di dunia hewan primitif di mana yang kuat memangsa yang lemah. Pada saat ini, Lin Haotian telah menutup matanya dan bermeditasi dengan tenang. Samar-samar, suatu kekuatan mental tak kasat mata tiba-tiba terpancar dari badannya, menarik energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya dan perlahan-lahan meredam kekuatan mentalnya. Meskipun dia sibuk dengan urusan wilayah akhir-akhir ini, kultivasinya tidak berhenti karena Bailin yang mengurusnya. Hanya tersisa 4 bulan hingga kompetisi 100 perguruan tinggi, yang secara relatif tidak banyak waktu. Menurut rencana Lin Haotian, selama periode ini, level penyihir harus ditingkatkan ke level 7 untuk mencapai keseimbangan dengan pengembangan kekuatan spiritual. Jika kedua metode pertarungan itu dikembangkan ke tingkat yang sama, bahkan jika seseorang bertemu dengan pendekar tingkat 8, dia akan mampu melawan. Baru pada malam harinya Lin Haotian berhenti berlatih. Matanya terbuka, dan seberkas cahaya cemerlang melintas di matanya. Dengan latihan meditasinya baru-baru ini, Lin Haotian dengan jelas menemukan bahwa kekuatan mental dalam badannya menjadi lebih solid. "Selama aku bertahan setiap hari, aku yakin dalam waktu singkat, aku akan mampu menerobos belenggu dan naik pangkat ke alam penyihir tingkat 7. Penjaga yang berjaga di luar gerbang halaman melihat Lin Haotian berdiri. Dia buru-buru berkata dengan kagum, "Tuanku, 2 utusan dari Kekaisaran Xingyu telah menunggu lama." Karena Lin Haotian sebelumnya dalam keadaan berkultivasi, para pengawal tidak berani mengganggunya, tetapi utusan yang menunggu di ruang tamu bukanlah orang biasa. Kelalaian mereka dapat menimbulkan ketidakpuasan. "Baiklah, karena kita sudah menunggu begitu lama, tidak perlu menunggu lebih lama lagi." Lin Haotian memasang ekspresi acuh tak acuh, lalu dia membawa Xiaobai ke kafetaria. Melihat kejadian itu, para penjaga yang ada di sekitar pun tercengang. "Tahukah Anda, ketika seorang utusan datang berkunjung, ia mewakili seluruh kekaisaran, dan ia akan diperlakukan dengan sangat hormat kemanapun ia pergi. Namun, pada saat ini, kedua utusan dari Kekaisaran Xingyu tidak hanya ditinggalkan sendirian untuk waktu yang lama, tetapi juga harus menunggu Lin Haotian makan lengkap sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bertemu." Sebagai tanggapan, para pengawal hanya bisa saling memandang dengan bingung, sama sekali tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkan penguasa misterius ini. Rumah Tuan Kota, aula depan. 2 pria sedang duduk di dalam. 2 orang ini, satu tua dan satu muda. Pemuda itu mengenakan pakaian brokat sutra dan memiliki fitur wajah yang jelek, yang sangat mirip dengan Sun Yize yang dibunuh oleh Lin Haotian beberapa waktu lalu. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah saudara laki-laki Sun Yize, Sun Jing. Sun Yize, pewaris istana Perdana Menteri Kekaisaran Xingyu dan penerus terbaik aslinya, tiba-tiba dibunuh di Akademi Jianyun. Perdana Menteri Sun secara tragis kehilangan seorang putra.
Demi memastikan bisnis keluarganya punya penerus, dia harus menerima kenyataan bahwa dia adalah orang kedua terbaik dan melatih putra sulungnya, Sun Jing, yang biasa-biasa saja dan tidak cerdas. Kali ini, membiarkan dia datang ke wilayah kekacauan sebagai utusan untuk negosiasi merupakan kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan pengalaman. Orang yang menemaninya adalah seorang pria setengah baya berkepala botak yang mengenakan jubah ungu. Auranya terkendali, membuatnya sulit menilai tingkat kultivasinya sebenarnya. Sun Jing melirik ke arah malam di luar, dan sedikit ekspresi kesal tampak di wajahnya. Sebelum berangkat kali ini, ayahnya, sang Perdana Menteri, telah mengatakan secara khusus kepadanya bahwa jika ia dapat menaklukkan wilayah yang kacau tanpa kehilangan seorang pun prajurit, ia akan dihargai oleh Kaisar baru. Prestasi ini juga dapat menjadi landasan untuk mewarisi jabatan Perdana Menteri di masa mendatang. Menurutnya, dengan prestise Kekaisaran Hujan Bintang, seorang penguasa kekacauan kecil tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun, dan dia dapat dengan mudah membuatnya menyerah hanya dengan beberapa ancaman. Tetapi saya telah menunggu sejak siang sampai sekarang. Suasana hatinya yang awalnya percaya diri berangsur-angsur berubah menjadi mudah tersinggung dan tidak sabar. Dasar kutu kupret, kita sudah menunggu lama, tapi Tuan belum juga muncul. Akhirnya, Sun Jing berdiri dengan tidak sabar dan mengumpat dengan marah, dan bahkan tidak ada pembantu yang melayani kita, ini sungguh keterlaluan. Mendengar kalimat terakhir Sun Jing, lelaki setengah baya botak di sebelahnya menggelengkan kepalanya diam-diam. Karena sangat tidak sabaran dan dipenuhi pikiran-pikiran penuh nafsu, dia sama sekali tidak layak untuk mencapai hal-hal besar. Dia akhirnya mengerti mengapa putra sulung istana Perdana Menteri itu disebut sebagai orang yang tidak punya harapan. Jika Tuan itu muncul nanti, aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, aku akan menghancurkan wilayahnya yang tidak berharga itu. Melihat Lin Haotian tidak ditemukan, Sun Jing menjadi semakin marah dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Saya ingin melihat siapa yang cukup berani untuk menghancurkan wilayah kekacauan saya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara sinis. Segera setelah itu, Lin Haotian dan Xiao Bei muncul di pintu masuk aula. Apakah kamu penguasa wilayah kekacauan? Sun Jing mengerutkan kening, menatap Lin Haotian, dan bertanya dengan arogan. Pria setengah baya botak itu berdiri dan menatap Lin Haotian dengan penuh rasa ingin tahu dengan matanya yang dalam. Sebelum datang ke sini, Kekaisaran Xingyu telah mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang penguasa misterius ini. Akan tetapi, tidak ada informasi sama sekali, seolah-olah ia muncul begitu saja. Satu-satunya informasi adalah gelar aneh Raja Lanling. Ya, ini aku. Lin Haotian berjalan masuk dengan tenang, lalu duduk di kursi utama, menatap mereka berdua, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian berencana untuk berinvestasi dengan datang mengunjungi kami kali ini? Sun Jing mensibir dengan nada menghina, dengan tempat tinggalmu yang kecil dan kumuh itu, tidak ada nilai investasi sama sekali. Mendengar ini, wajah pria setengah baya botak itu sedikit tenggelam, dan dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Dia merasa bahwa menemani sampah itu kali ini adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya. Mereka baru saja mulai berbicara dan dia langsung memblokir topik pembicaraan kedua belah pihak. Anda akan tahu apakah itu berharga atau tidak di masa mendatang. Lin Haotian tidak berkomentar, dan berkata dengan dingin, tidak ada gunanya bicara jika kita tidak setuju. Kau bisa pergi sekarang, aku tidak akan mengantarmu pergi. Melihat sikap arogan Lin Haotian, Sun Jing merasa martabat luhurnya sedang diuji. Menurutnya, dengan kekuatan militer Kekaisaran Xingyu yang kuat, kota kecil wilayah kekacauan dapat dihancurkan dalam waktu kurang dari setengah hari. Beraninya tuan kecil ini bersikap kasar padanya. Tampaknya jika kita tidak memberi tekanan pada orang ini, dia akan berpikir dirinya punya modal untuk bersikap sombong karena menjadi penguasa wilayah kekacauan. Wah, tahukah kamu siapa kami? Dia mendengus marah dan berkata dengan arogan, pria di sebelahku adalah mantan kapten pengawal Kekaisaran Xingyu, dan aku. Dan kau hanyalah seekor guguk menjijikkan yang menggonggong di mana-mana. Sebelum Sun Jing sempat selesai berbicara, Lin Haotian menyela dan berkata dengan ringan. Dia benar-benar tidak tertarik untuk berunding dengan utusan yang dikirim ke Kekaisaran Xingyu kali ini. Terutama pemuda ini, kata-katanya sangat arogan dan terasa seperti dia ada di sini untuk mengobarkan kebencian. Kutu kupret,
Beraninya kau memanggilku guguk. Sun Jing langsung murka, wajahnya menjadi sangat pucat. Lin Haotian menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, sebaiknya kau diam, kalau tidak aku akan memotong lidahmu. Mendengar ini, Sun Jing malah mensibir, menatap Lin Haotian dengan jijik di matanya. Demi menjaga keselamatan utusannya selama perjalanan ini, sang ayah secara khusus meminta seorang pria setengah baya berkepala botak untuk menemaninya. Kekuatannya mencapai tingkat prajurit tingkat 8. Di wilayah kecil yang kacau ini, ada eksistensi yang sebanding dengan yang teratas, yang benar-benar dapat mengejutkan sebagian besar orang. Oleh karena itu, pada saat ini, dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, jadi dia bertindak hampir tanpa hambatan. Aku berdiri di sini. Kalau kau punya nyali, cobalah saja. Cukup. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras menginterupsi kata-kata Sun Jing. Pria setengah baya botak itu murka dan melotot tajam ke arah Sun Jing. Kalau saja orang ini bukan anak kandung Perdana Menteri, dia pasti ingin menamparnya sampai mati. Melihat laki-laki setengah baya botak itu menatapnya dengan marah, Sun Jing tertegun. Dia segera tersadar, mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Feng, apa maksud Anda?" Melihat ini, Lin Haotian sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Apa gunanya? Tentu saja aku tidak sabar untuk menghajarmu, rekan setim yang bodoh, sampai mati." Melihat mereka berdua hendak bertengkar satu sama lain, dia sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api. "Kamu, ayah." Sun Jing hendak menegur Lin Haotian ketika tiba-tiba sebuah bayangan telapak tangan datang mendesing dan menghantam wajahnya dengan keras. Pukulan telapak tangan itu begitu kuat sehingga membuatnya pusing. Dia berdiri di sana dengan linglung, menatap pria setengah baya botak itu dengan rasa tidak percaya. "Jika kau tidak ingin mati di sini, diam saja. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu." Pria setengah baya botak itu melotot ke arah Sun Jing, nadanya berat dan penuh intimidasi yang tak terselubung. Faktanya, dia tidak pernah menganggap serius wilayah kekacauan sebelumnya, dan bahkan meremehkannya. Namun, saat ia tiba di sini kali ini dan melihat tembok kota megah yang tak kalah mengagumkan dari tembok ibu kota kekaisaran, juga pasukan pertahanan kota yang dijaga ketat serta para prajurit klan gila yang tampak di jalan-jalan, ia benar-benar mengubah konsepnya sebelumnya tentang wilayah kekacauan. Mampu membunuh pemimpin 3 geng utama, dan kemudian menyatukan seluruh kekuatan di kota untuk membentuk kekuatan khusus wilayah. Semua itu membuat lelaki setengah baya botak itu menyadari betul bahwa penguasa misterius di hadapannya bukanlah orang yang mudah menyerah. Jika Sun Jing terus bertindak gegabah seperti ini, bahkan dirinya sendiri kemungkinan akan terlibat. Pria setengah baya botak itu berubah pikiran dan tidak lagi memperhatikan Sun Jing yang tertegun. Dia mengalihkan pandangannya ke Lin Haotian dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi tadi. Sebenarnya, kami di sini atas perintah Kaisar untuk membahas urusan wilayah kekacauan denganmu." Melihat pemandangan ini, mata Lin Haotian sedikit menyipit. Terlihat bahwa lelaki tua botak ini pandai menilai situasi. "Saya katakan, jika itu sebuah investasi, saya menyambutnya sebagai penguasa wilayah kekacauan." Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu punya niat lain, maka jangan buang-buang waktumu." "Yang mulia, Anda terlalu sopan." Pria setengah baya botak itu tertawa dan berkata, "Kaisar mengirimku ke sini kali ini terutama untuk memberimu lambang kerajaan dan mengundangmu untuk menjadi penguasa kota ke-36 Kekaisaran Xingyu kita, dengan gaji bulanan sebesar 30 juta. Setelah itu, pria setengah baya botak itu mengulurkan tangan ke cincin penyimpanan dan mengeluarkan token ungu emas dari dalamnya. Namun, ada totem indah terukir di atasnya yang tampak seperti hujan meteor. Itu adalah lambang kerajaan Kekaisaran Xingyu. Penguasa kota yang ke-36. Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, bagaimana mungkin dia tidak mendengar petunjuknya. Dengan cara ini, bukankah itu cara yang terselubung untuk mencaplok wilayahnya dan tambang batu Lingyang? Seluruh proses diselesaikan tanpa usaha apapun. Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir dalam hatinya. Tampaknya Kaisar baru Kekaisaran Xingyu benar-benar tidak tahu malu. "Jika ini tujuan perjalananmu, maka sampaikanlah pesanku kepada kaisarmu." Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh, dia sedang bermimpi. "Berani sekali kau." Sun Jing tiba-tiba menjadi marah.
Dia menatap Lin Haotian dengan tatapan tajam dan berteriak, apakah kau pikir hanya karena kau menguasai tempat yang hancur ini, kau mampu bersaing dengan kekaisaran kami? Suara mendesing. Namun, saat dia berbicara, Xiaobai tiba-tiba menyerbu dan mencengkram leher Sun Jing. Ah! Kaki keras Xiaobai meremas dengan kuat, dan Sun Jing membuka mulutnya dan menjerit, dengan lidahnya terjulur. Berhenti! Pria setengah baya botak itu berteriak keras dalam pemandangan yang tiba-tiba itu, dan aura yang sangat kuat meledak dari badannya. Fluktuasi energi itu tiba-tiba mencapai tingkat puncak level 8. Akan tetapi, saat lelaki setengah baya botak itu hendak bertindak, sebuah rune merah tiba-tiba terbang mendekat. Berdengung, energi spiritual di langit dan bumi sekelilingnya bergejolak liar, dan langsung mengembun menjadi 4 dinding perisai menyala, yang langsung mengelilingi pria setengah baya botak itu. Mantra api tingkat 6. Ada sedikit ekspresi terkejut di mata pria setengah baya botak itu. Jelas dia tidak menyangka kalau penguasa misterius ini ternyata bisa melancarkan mantra-mantra rahasia. Ah! Tepat saat dia tertegun, teriakan melengking Sun Jing terdengar lagi dari sisi lain dinding perisai yang menyala. Wajah lelaki setengah baya yang botak itu berubah sedikit, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meninju. Energi spiritual yang terkandung dalam bayangan tinjunya membentuk kekuatan guncangan yang sangat kuat, yang menghantam dinding perisai api di depannya. Terdengar ledakan keras, dan dinding api tebal itu meledak seketika, disertai percikan-percikan api beterbangan. Namun, pemandangan berikutnya yang muncul di depan pria setengah baya botak itu membuat ekspresi terkejutnya tiba-tiba berubah sangat suram. Sun Jing terlihat tergeletak lemas di tanah, mulutnya penuh darah, mengerang dan menjerit. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa lidah di mulutnya telah terpotong. Rasanya enak. Xiaobai membuka mulutnya, melemparkan lidah berdarah itu ke dalam mulutnya, menelannya, lalu menjilati noda darah dari sudut mulutnya dan tersenyum muram. Melihat hal itu, pupil mata pria setengah baya botak itu tiba-tiba mengecil. Meskipun dia telah membunuh banyak orang sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan dan berdarah. Tanpa dia sadari bahwa wajah di balik topeng logam Xiaobai bukanlah manusia seperti yang dia bayangkan, melainkan seekor kera. Atasanku berkata jika kamu tidak diam, aku akan memotong lidahmu. Xiaobai menatap Sun Jing dengan tatapan ganas dan berkata dalam bahasa manusia, jika kau berani bersuara lagi, aku akan menghajar mulutmu hingga berkeping-keping. Mendengar ini, seluruh badan Sun Jing membeku. Dia segera menahan rasa sakitnya dan menutup mulutnya. Wajahnya penuh ketakutan dan tidak ada jejak kesombongan sebelumnya. Tuanku, apakah Anda tahu identitasnya? Dia adalah putra Perdana Menteri Kekaisaran kita. Pria setengah baya botak itu berkata dengan wajah muram, sambil mengerutkan kening pada Lin Haotian. Sebagai pewaris garis langsung keluarga Sun, jika tidak punya lidah, bukan saja karirnya akan hancur, tetapi kehidupan masa depannya juga akan hancur total. Setelah kembali dari perjalanan ini, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Perdana Menteri Sun. Lin Haotian masih duduk di kursi utama dan berkata dengan ringan, tidak peduli siapapun itu, siapapun yang berani masuk ke wilayahku dan bertindak liar, tidak akan ada akhir yang baik, termasuk kamu. Saat dia berbicara, dua bayangan hitam kecil tiba-tiba muncul dari udara tipis. Raja Belalang Sembah dan Jing keduanya dipanggil. Demi memastikan dirinya tidak ketahuan oleh orang luar, saat Jing muncul, dia langsung menyemprotkan beberapa jaring sutra 1000 lapis untuk langsung menutupi pintu masuk aula. Arti dari perilaku Lin Haotian sangat jelas. Dari awal hingga akhir, dia tidak berniat membiarkan kedua utusan dari Kekaisaran Xingyu pergi. Ini, mata pria setengah baya botak itu sedikit bergetar saat dia melihat kedua binatang kecil yang aneh itu, dan rasa bahaya yang kuat tiba-tiba memenuhi hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari apa yang dipikirkan Lin Haotian, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Seperti kata pepatah, ketika dua negara berperang, mereka tidak membunuh utusannya. Pria setengah baya botak itu berkata dengan panik, lagi pula, kita tidak sedang berperang. Karena Yang Mulia Tuan tidak mau menerima kebaikan Kaisar, kita akan pergi. Lin Haotian tersenyum dingin, perang hanya masalah waktu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Pada titik ini, suara Lin Haotian tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Bunuh, jangan biarkan seorang pun hidup. Seketika,
Jing Ke dan Raja Belalang Sembah yang menerima perintah, melancarkan serangan hampir bersamaan. Desir, mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata mereka menyerang dari kedua sisi, menghalangi semua rute pelarian pria setengah baya botak itu. Berhadapan dengan dua binatang pembunuh dengan kekuatan tempur level 9, dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kaki depan Raja Mantis yang berbentuk sabit menusuk dadanya, langsung menghancurkan jantungnya hingga berkeping-keping. Adapun Sun Jing, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri karena ketakutan. Namun, layar sutra yang tampak rapuh di gerbang masih sangat kuat setelah serbuannya, dan dia bahkan menempel kuat pada itu. Mendesis, racun pada kawat kasa itu dengan cepat menggerogoti badannya dan dalam sekejap mata ia berubah menjadi mahiat busuk. Kematiannya amat menyedihkan. Melihat dua mahiat di aula, Lin Haotian memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Karena mereka musuh, jika kita dapat membunuh satu, maka akan berkurang satu. Bersambung.